stunting menjadi salah satu topik yang sering dibicarakan di Indonesia. Hal ini karena prevalensi stunting di Indonesia masih cukup tinggi, meskipun telah ada upaya-upaya untuk mengatasinya. Data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2021 menunjukkan bahwa kasus stunting di Indonesia mencapai 24,4%, sehingga masih di atas ambang atas WHO yang menandai masalah stunting jika prevalensinya melebihi 20%. Stunting adalah kondisi ketika anak memiliki tinggi badan yang lebih pendek dari seharusnya untuk usianya. Ini diukur dengan melihat tinggi badan anak yang berada di bawah nilai standar yang ditetapkan oleh WHO. Seperti yang kita ketahui, dampak tinggi stunting ini sangatlah banyak, diantaranya perkembangan dari segi kognitif tidak optimal, postur tubuh tidak optimal saat dewasa. Bahkan stunting dapat menyebabkan kematian. Rata-rata prevalensi balita stunting di Indonesia tahun 2005 sampai 2017 adalah 36,4%. Berdasarkan data Kemenkes, pada tahun 2021, kasus balita stunting di Indonesia sebanyak 24,4%. Kini kami hadir dengan membangun suatu wadah informasi terkait stunting yang bernama Si Tingting. Si Tingting ini merupakan singkatan dari edukasi stunting, itu penting. Si Tingting merupakan suatu wadah informasi mengenai hal-hal edukasi terkait stunting, yang dimana di dalamnya terdapat informasi stunting, pengertian, dan pencegahannya. Pada proyek kali ini, kita menggunakan metode design thinking. Mengapa demikian? Karena metode ini memiliki beberapa kelebihan. Design thinking sendiri dapat memberi lebih banyak solusi, pembelajaran efektif selaras dengan kebutuhan bisnis, dan pengembangan kapasitas yang diinginkan perusahaan. Berikut ini adalah tahapan-tahapan dari design thinking. Yang pertama ada empatis. Pada tahap ini kami melakukan survei pada 90 mahasiswa Horizon University. Dan hasil dari survei kami menunjukkan bahwa 91,11% mahasiswa masih belum mengetahui apa itu stunting serta pencegahannya. Dan sumber informasi yang biasanya mereka gunakan untuk mencari tahu solusi dari permasalahan mereka 40,75%. Mencari melalui Google. Berikutnya adalah tahap Define. Pada tahap ini kami menggunakan Value Proposition Canvas untuk mendefinisikan permasalahan serta kebutuhan dari pengguna. Pada Value Proposition Canvas kami sudah terlihat dengan jelas permasalahannya, yaitu pada Find Customer. Di antaranya, customer tidak tahu apa itu stunting, pencegahannya, dan tidak bisa memperkirakan asupan gizi. Setelah melakukan analisis Value Proposition Canvas, dapatkan ide untuk fitur dalam desain aplikasi Si Tingting, diantaranya fitur informasi tentang stunting, fitur tips gizi sehat, fitur pengingat perilaku sehat, dan fitur pantauan pertumbuhan anak. Pembahasan kali ini kami telah menyediakan wireframe untuk proyek yang akan kami buat. Nah, di sini wireframe yang akan kami buat mencakup beberapa fitur. Yang pertama adalah tampilan login. Tampilan login ini sangat berfungsi untuk para pengguna daftar ataupun masuk ke dalam aplikasi kami. Selanjutnya ada tampilan home. Tampilan home ini berisikan tentang berita-berita terkini mengenai stunting. Dan di home juga berisikan arahan untuk melanjutkan ke beberapa fitur lainnya. Selanjutnya ada tampilan pengertian dan informasi. Pada bagian ini berisikan fitur yang mencakup informasi mengenai stunting, baik itu pengertiannya ataupun berita terupdate mengenai stunting. Yang keempat ada tampilan fitur sehat, di mana pada tampilan ini, pada fitur ini kami menyediakan bagaimana sih caranya mengatur asupan gizi yang baik. Selanjutnya ada tampilan pola hidup bersih. Di sini pengguna dapat menggunakan
fitur ini untuk melihat bagaimana cara mencuci tangan yang baik, cara menjaga kebersihan, dan lainnya. Selanjutnya, tampilan prediksi stunting. Nah, tampilan prediksi stunting ini dapat digunakan oleh yang terakhir ada fitur setting. Nah, ini kami sediakan untuk si pengguna agar bisa mengatur tampilan profilnya, baik ia akan mengubah kata sandi, mengubah bahasa, ataupun lain. Pembahasan selanjutnya adalah pembahasan tentang plugin. Oke, pada proyek kami kali ini kami menggunakan 3 plugin utama. Di antaranya di sini kami menggunakan plugin Unsplash. Nah, plugin Unsplash ini sangat berfungsi untuk menambahkan suatu gambar pada wireframe yang telah kita buat. Ini before, tampilan awal masuk sebelum ditambahkan gambar, dan ini after setelah digunakannya plugin Unsplash. Next, di sini kita ada plugin Icon 8. Nah, Icon 8 ini sebuah plugin yang di dalamnya berisikan icon-icon yang bisa digunakan untuk sebuah wireframe. Nah, biasanya Icon 8 ini telah banyak digunakan oleh 50.000 lebih orang. Di sini kami menggunakan beberapa icon. Ada icon hide, icon A, icon arrow, icon user, icon home, icon message, icon cancel, dan icon health medical check-up. Next, nah di sini kami menggunakan plugin find and replace. Nah, plugin ini adalah plugin di mana dia bisa mengetahui letak kesalahan dia bisa membenarkan letak kesalahan kalimat yang telah kita buat dalam wireframe. Contohnya di sini saya salah dalam penulisan login dengan jumlah n yang sangat banyak. Lalu setelah menggunakan find and replace, maka telah menjadi betul kembali tulisan login tersebut.